Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Dan kembali berjumpa dengan saya Catur Sasongko di channel YouTube Catur Sasongko. Kali ini saya akan mempresentasikan soal dan pembahasan materi dalam mata kuliah akuntansi biaya. Materinya adalah job order costing atau sistem penghitungan biaya berdasarkan pesanan. Buku referensi yang digunakan adalah Akuntansi Biaya edisi kelima, karangan Firdaus Ahmad Dunia, Wasila Abdullah, dan saya sendiri Catur Sasongko. Anda dapat melihat materi di buku ini yang juga sudah lengkapi dengan e-learning, ya, e-learning yang berisikan video pembelajaran seperti ini dan termasuk video pembelajaran konsep. Kemudian juga ada soal-soal dan pembahasan yang Anda bisa lakukan secara mandiri dan persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, materi ini hanya Anda dapatkan dengan cara membeli buku akuntansi biaya original, ya, yang ada tanda ini, dan juga Anda bisa membeli aksesnya langsung ke e-learning.perbisaleba.com, cari e-learning akuntansi biaya Firdaus Dunia. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Pada 1 Juli, PT EFG memiliki persediaan dengan saldo sebagai berikut. Bahan baku atau raw material Rp12.450.000, barang dalam proses atau work in process Rp22.605.000, dan barang jadi atau finished good Rp4,6 juta. Barang dalam proses ini yang Rp22.605.000 ini, berikut ini adalah perincian biayanya. Nah, ini ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead untuk barang dalam proses yang terdiri dari job 114, job 115, dan job 116. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juli. Yang pertama, membeli bahan baku secara kredit senilai Rp26 juta. Kemudian penggunaan bahan baku job 114 16,5 juta rupiah, job 115 12,2 juta rupiah, dan job 116 5 juta rupiah. Penggunaan biaya tenaga kerja langsung job 114 350 jam, upah per jam Rp12.000, job 115 280 jam, upah per jamnya Rp15.000, dan job 116 150 jam, upah per jam Rp20.000. Biaya overhead dibebankan berdasarkan biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead aktual sebesar Rp8.178.000. Berikutnya, job 115 telah selesai dan dipindahkan ke gudang barang jadi. Job 115 dikirimkan ke pelanggan dan ditagihkan ke pelanggan sebesar 120% dari total biaya produksinya. Nah, diminta, yang pertama, hitunglah predetermined overhead rate atau tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi selama bulan Juli. Dan yang terakhir, hitunglah saldo akhir persediaan per 31 Juli. Oke, jadi ada 3 pertanyaan ini yang akan saya bahas berikutnya. Kita masuk ke bagian pembahasan dari soal yang ada. Pertanyaan yang pertama, hitunglah predetermined overhead rate berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Jadi biasanya untuk job order costing, perusahaan menentukan terlebih dahulu predetermined overhead rate atau tarif overhead yang ditentukan sebelumnya. Nah, dari soal kita dapatkan bahwa ada hubungan antara biaya overhead dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, kita diminta menghitung tarifnya berapa. Nah, kita gunakan data dari soal untuk job 114, 115, dan 116 yang ada dalam barang dalam proses per 1 Juli. Nah, kita lihat di sini, kita bandingkan antara biaya overhead dengan biaya tenaga kerja langsung setiap job ya, dari 114, 115, dan 116. Nah, misalnya untuk job yang 114 itu berarti biaya overheadnya 1.350.000 dibagi dengan biaya tenaga kerja langsungnya 1.800.000, kita dapatkan 0,75. Kemudian job 115 kita dapatkan
overhead 1.170.000 dibagi biaya tenaga kerjanya 1.560.000. Nah, ini juga 0,75. Kemudian job 116 itu berarti 3.325.000 overhead dibagi dengan biaya tenaga kerja langsungnya 4.300.000 rupiah, kita dapat 0,75. Nah, dari job 114, 115, 116 kita dapatkan hubungan antara tarif biaya overhead dengan biaya tenaga kerja langsung. Jadi tarif biaya overhead yang ditentukan sebelumnya atau predetermined overhead rate itu adalah 0,75 atau 75% dari biaya tenaga kerja langsung kita kalikan dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, Anda harus memahami ada perbedaan antara FOH aktual dengan FOH applied. FOH aktual adalah FOH yang telah actual dikeluarkan. FOH applied adalah estimasi overhead yang dibebankan atas pekerjaan. Lanjut ke pertanyaan kedua, ayat jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi selama bulan Juli. Kita mulai dari transaksi yang pertama, membeli bahan baku secara kredit senilai 26 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah di debit bahan baku, kreditnya utang dagang senilai 26 juta rupiah. Kalau beli secara tunai, berarti di kredit akun kas. Berikutnya adalah transaksi penggunaan bahan baku, job 114 16.500.000, job 115 12.200.000, dan job 116 5 juta rupiah. Nah, penggunaan bahan baku jurnalnya adalah debitnya barang dalam proses dan kreditnya adalah bahan baku. Nilainya adalah kita jumlahkan penggunaan bahan baku untuk seluruh job 114, 115, dan 116. Kalau Anda jumlahkan, itu nilainya Rp33.700.000. Nah, setelah kita buat jurnal ini, jangan lupa penggunaan bahan baku untuk setiap job ini kita posting ke job masing-masing untuk mengetahui berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap job atau setiap pekerjaan. Nah, contoh di sini, kita lihat misalnya job 114. Ini adalah saldo awalnya dia yang 6.800.000, kemudian ditambah dengan penggunaan bahan baku untuk job 114 di bulan Juli 16.500.000. Kemudian yang 115 itu 12.200.000 dan yang terakhir untuk 116 itu adalah 5 juta rupiah. Jadi setiap ada pemakaian bahan baku untuk pekerjaan itu selain dibuatkan jurnal, pemakaian bahan baku setiap pesanan itu akan diposting ke let's say mudahnya job cost sheet dari setiap job yang ada. Di sini adalah 114, 115, 116. Berikutnya adalah transaksi pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Nah, jadi di sini kita lihat job 114 itu dia menggunakan 350 jam, upah per jam 12.000. Kemudian job 115, 280 jam tenaga kerja langsung, upah per jamnya adalah 15.000. Dan job 116 itu 150 jam, upah per jamnya Rp20.000. Jadi upah per tenaga kerja langsung untuk setiap job berbeda-beda ya. Nah, jurnal untuk pencatatan biaya tenaga kerja langsung itu adalah di debit barang dalam proses dan di kredit ini bisa utang gaji kalau masih terutang atau kas kalau sudah bayar. Jumlahnya 11.400, coba Anda kalikan sendiri. Job 114 ditambah job 114 biaya tenaga kerja langsungnya ditambah job 115 ditambah job 116 itu harus 11.400. Nah, seperti layaknya penggunaan bahan baku, penggunaan biaya tenaga kerja langsung ini pun harus dicatat untuk setiap job cost sheet, untuk setiap job yang ada. Jadi contoh misalnya, kita lihat untuk yang job 114, itu tadi udah dicatat untuk yang bahan baku, sekarang dicatat untuk tenaga kerja langsungnya. Nah, dia 4,2 juta. Untuk job 115 juga 4,2 juta. Dari mana 4,2 juta? Berapa jam untuk pengerjaan job 115 di bulan Juli dikali upah per jam untuk job 115. Lakukan hal yang sama untuk 114 dan 116. Untuk job 116 itu penambahan biaya tenaga kerja langsungnya adalah 3 juta rupiah. Berikutnya adalah transaksi pencatatan biaya overhead. Biaya overhead yang dibebankan atau juga sering disebut applied overhead
Oke. Itu dibebankan berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Nah, jurnalnya ini adalah di debit barang dalam proses, kreditnya adalah FOH yang dibebankan atau FOH applied. Ya, ini estimate memang. FOH applied. Nah, 8.550 dari mana? Dari soal yang pertama kita dapatkan adalah biaya overhead yang dibebankan itu adalah 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsungnya sudah dibuat yang sebelumnya, lihat kembali ya. Oke, lihat kembali. Nah, ini sebelumnya biaya tenaga kerja langsung di bulan Juli adalah 11.400, kemudian kita dapatkan bahwa overhead adalah 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Berarti 0,75 kali 11.400 adalah 8.550.000 rupiah. Karena berkaitan dengan barang dalam proses, maka overheadnya pun kita bagi ke masing-masing job yang dikerjakan di bulan Juli. Contoh job 114. Nah, ini penambahan overheadnya 3.150 ini berasal dari 75% kali biaya tenaga kerja langsung yang ditambahkan di bulan Juli untuk job 114 adalah 4,2 juta. Nah, ini kali 4,2 juta dapat 3.150. Nah, setelah semua ditambahkan, maka kita buatkan total. Total ini adalah saldo persediaan awal per 1 Juli untuk komponen biaya produksi job 114 ya. Misalnya bahan baku 3.650 ditambahkan penambahan selama bulan Juli 16.500, maka per 31 Juli itu total biaya bahan baku untuk job 114 adalah 20.150. Lanjutkan untuk tenaga kerja langsung dan overhead. Kemudian total ini bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead dijumlahkan, maka job 114 di bulan Juli itu total biayanya adalah 30.650.000 rupiah. Nah, job 115, 3150 ini adalah 75% dari penambahan tenaga kerja di bulan Juli untuk job 115. Lakukan yang sama dengan job seperti job 114, maka total biaya untuk job 115 per bulan Juli adalah 24.180.000 rupiah. Nah, kemudian untuk job 116 itu biaya overhead 2.250 ini adalah 75% atau 0,75 kali penambahan biaya tenaga kerja langsung di job 116 dari 3 juta ya, berarti dapat 2.250. Lakukan yang sama dengan job 114 dan job 115. Total biaya untuk job 116 adalah 21.425.000 rupiah. Oke, lanjut ya. Nah, kalau sebelumnya kita membebankan biaya overhead atau FO applied, nah transaksi yang berikutnya ini adalah biaya overhead yang aktual atau biaya overhead yang betul-betul dikeluarkan. Biaya overhead yang dikeluarkan actualnya yang betul-betul dikeluarkan. Nah, jurnalnya itu di debit FOH control. Jadi ini ada perbedaannya. FOH control ini untuk biaya overhead yang aktual dikeluarkan. Misalnya penyusutan mesin gitu ya, terus pemakaian listrik di pabrik. Nah, itu overhead yang sebenarnya. Nah, di kredit ini berbagi akun karena ini tergantung dari overheadnya. Kalau penyusutan ini berarti akumulasi penyusutan. Kalau dia dari biaya listrik ya berarti udah dibayar kas gitu ya. Nah, nilainya 8.178.000. Jadi Anda harus bisa bedakan antara FOH kontrol ini yang aktual dikeluarkan dan FOH applied ini yang diestimasi yang dibebankan ke setiap job yang ada. Nah, ya, Anda harus bisa membedakan ini. Oke. Lanjut. Job 115 telah selesai dan dipindahkan ke gudang barang jadi. Nah, ini saya tampilkan kembali biaya dari job 115. Ini yang di awal bulan Juli, ini penambahan selama bulan Juli, ini adalah total biaya dari job 115, 24.180.000 rupiah. Dia sudah selesai dipindahkan ke gudang barang jadi,
Maka di debit adalah barang jadi atau finished good, yang dikredit adalah barang dalam proses. Nilainya sebesar total biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengerjaan job 115. 24.180.000 rupiah. Oke. Lanjut. Job 115 dikirimkan ke pelanggan dan ditagihkan ke pelanggan sebesar 120% dari total biaya produksinya. Ya, ada 2 jurnal di sini. Yang pertama adalah kalau pekerjaan sudah selesai dan dikirimkan ke pelanggan, maka jurnal pertama adalah mencatat beban pokok penjualannya. Kreditnya adalah barang jadi atau finished good. Nah, 24180 ini adalah total biaya dari job 115. Lihat kembali slide sebelumnya. Nah, setelah mencatat beban pokok penjualan, ayat jurnal berikutnya adalah mencatat penjualannya. Karena belum dibayar, maka ini piutang usaha pada penjualan. 29.016.000 rupiah itu berasal dari total tagihannya adalah 120% kali total biaya produksi job 115. 120% kali 24.180.000 rupiah, kita dapatkan 29.016.000 rupiah. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan terkait dengan job order posting atau penentuan harga pokok berdasarkan pesanan. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbisalemba.com, cari e-learning akuntansi biaya Firdaus Dunia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dengan berbagai kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.